Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Eka Putri dari kelas Perbankan Syariah 5D UIN Raden Masya'id Surakarta. Di sini saya akan sedikit membahas tentang ekonometrika regresi. Langsung saja, apa sih atau bagaimana asal mula dan pengertian ekonometrika? Asal mulanya, ekonometrika diperkenalkan pada tahun 1926 oleh seorang pakar ekonomi dan statistik, Ragnar Friis dari Norwegia. Awal tahun 1950-an, ekonometri dikembangkan sebagai satu cabang sendiri dari ilmu ekonomi oleh Jan Tinbergen dari Belanda. Lalu, apa pengertian ekonometrika? Pengertiannya adalah ekonometrika merupakan ilmu ekonomi dan matematika ekonomi yang membahas fenomena ekonomi yang bersifat kualitatif dalam bentuk angka. Analisis di dalam ekonometrika menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, dan statistik ke dalam satu sistem analisis yang lengkap. Ekonometrika umumnya menganalisis fenomena ekonomi dengan statistika inferensi sehingga pengujian empiris dapat dilakukan terhadap teori ekonomi yang telah dianalisis. Selanjutnya, apa tujuan ekonometrika, manfaat ekonometrika, dan kelebihan ekonometrika? Tujuannya adalah 1. Membuktikan atau verifikasi atau menguji validitas teori ekonomi. 2. Menghasilkan dugaan-dugaan numerik bagi koefisien hubungan ekonomi. Dan yang terakhir, meramalkan nilai besaran-besaran ekonomi berdasarkan profitabilitas tertentu. Lalu, manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah yang pertama, alat analisis data dalam dunia pendidikan. Yang kedua, alat perencanaan dan analisis kebijakan ekonomi atau prediksi dan peramalan kegiatan ekonomi yang akan datang. Dan yang terakhir, alat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Lalu, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah membuka perspektif dan temuan-temuan baru. Ciri-ciri ekonometrika. Yang pertama, theoretical plausibility. Kedua, explanatory ability. Ketiga, accuracy of the estimate of the parameter. Keempat, forecasting ability. Dan yang terakhir, simplicity. Kemudian, apa itu metodologi ekonometrika? Metodologi ekonometrika disusun dari teori ekonomi, kemudian spesifikasi model ekonometrik, pengumpulan data, pendugaan parameter model, pengujian hipotesis, menolak memperbaiki teori. Kemudian, sebelum itu, pengujian hipotesis ada menerima teori ekonomi, kemudian penggunaan model ekonometrik. Selanjutnya, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pengujian dari teori ekonomi yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Spesifikasi model. Apa itu spesifikasi model? Spesifikasi model yaitu teori yang sudah dinyatakan dispesifikasikan dalam bentuk model atau persamaan matematis. Dan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah mengumpulkan data dilakukan untuk mengakuratkan sebuah hasil penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan sebuah keputusan yang sangat baik dan kuat. Data yang dapat dikumpulkan pada beragam tingkat agregat ada 2. Yang pertama, data mikro dan data makro. Kemudian, data yang menyatakan suatu flow atau stok ada 2, data flow dan data stok. Selanjutnya, data dapat berupa kuantitatif atau kualitatif, yaitu data
kuantitatif, dan data kualitatif. Apa itu analisis regresi? Sebelumnya, sebagai sedikit pengetahuan, perbedaan regresi dan korelasi, yaitu regresi yang pertama mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan RLS, RLB, regresi nonlinier, dan hubungan bisa berupa hubungan sebab akibat. Yang kedua, dapat mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Kemudian korelasi itu apa bedanya? Yaitu yang pertama, mempelajari keeratan hubungan antara dua variabel kuantitatif yang bisa dilihat dari besarnya angka, bukan tandanya. Yang kedua, dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi atau berbanding lurus jika tandanya positif dan berbanding terbalik jika tandanya negatif. Yang ketiga, nilainya berkisar min 1 sampai dengan 1. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian selanjutnya, dependent and independent variable. Apa sih dependent variable atau variabel tak bebas yang biasa disimbolkan dengan Y? Dependent variable atau variabel tak bebas atau Y adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, diasumsikan bersifat random atau stochastic. Kemudian, apa independent variabel atau variabel bebas yang biasanya disimbolkan dengan X? Independent variabel atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya ditentukan secara bebas atau variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas, diasumsikan bersifat fixed atau non-stochastic. Kemudian syaratnya apa? Syarat untuk Y itu adalah berjenis data kuantitatif, sedangkan syarat untuk X adalah berjenis data kuantitatif atau kualitatif atau kategori. Kemudian prosedur dalam analisis regresi itu apa? Yang pertama, identifikasi dan pembentukan model. Yang kedua, pendugaan parameter model. Yang ketiga, pengujian keberartian parameter. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah penilaian ketepatan model atau goodness of fit dan pemeriksaan asumsi. Kemudian identifikasi model, contohnya plotting data car X versus price. Itu apa? Scatter plot atau diagram pencar. Di sini ada contoh diagram pencar. Diagram pencar yang pertama berguna untuk mengidentifikasi model hubungan antara variabel X dan Y. Kemudian, bila pencaran titik-titik pada plot ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan atau tren yang linier, maka model regresi linier layak digunakan. Keterangannya sebagai berikut. Ternyata titik-titik atau plotting data tersebut terlihat mengelompokkan di sekitar garis lurus. Kedua, pada scatter plot tersebut sebenarnya bisa ditarik beberapa garis yang dekat terhadap titik-titik tersebut. Tujuan kita di sini adalah yang pertama, mencari garis yang paling tepat. Yang kedua, melakukan peramalan. Dan yang terakhir, ingin mengetahui hubungan yang terjadi atau seberapa besar sih pengaruh usia kendaraan terhadap harga jualnya. Selanjutnya adalah model regresi linier sederhana. Bisa dirumuskan seperti ini.
sama dengan beta 0 plus beta 1 kali XI plus epsilon I, di mana YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I, dan beta 0 itu konstanta, beta 1 merupakan parameter model, epsilon I merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas lain selain variabel X, dan XI adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke I. M-nya adalah banyaknya data observasi sampel. I itu bisa 1, 2, sampai N. Catatan, beta 0 dan beta 1 disebut juga koefisien regresi. Beta 0 merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Kemudian, langkah-langkah membuat regresi linier sederhana. Yang pertama, cari dulu apakah kedua variabel tersebut ada hubungan linier atau tidak. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu variabel independen X dan variabel dependen Y. Yang ketiga, membuat diagram pencar dari data X dan Y yang seperti tadi ya teman-teman. Yang keempat, dari diagram pencar tersebut akan diperoleh gambaran pola tebaran X dan Y. Apakah membentuk hubungan linier? Jika iya, maka model regresinya adalah regresi linier sederhana. Kalau tidak linier, bisa dicari regresinya. 5. Menghitung A dan B. Yang keenam, menghitung Y pangkat sama dengan A plus BX, di mana Y pangkat adalah estimasi harga Y jika X disubstitusikan ke dalam persamaan regresi. Dan yang terakhir, membuat garis Y pangkat sama dengan A plus BX pada sumbu X dan Y. Ini adalah contoh soal regresi linier sederhana. Berikut ini merupakan data penghasilan dan pengeluaran suatu keluarga. Jadi, di data tersebut kita harus menentukan persamaan regresi berdasarkan data tersebut. Ini datanya ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian, sekarang kita mencoba menjawab. Sebelum menjawab, kita harus menghitung dulu teman-teman. X-nya berapa di jumlah, kemudian Y-nya, terus X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Kita harus mengetahui jumlah tersebut. Kemudian setelah itu, kalau sudah kita mengetahui berapa jumlah data tersebut, kita masuk ke nilai B dan A ditentukan, yaitu sebagai berikut. Di samping data tersebut ada rumusnya teman-teman. Kali ini kita harus mencari B dengan cara, atau rumus B itu gimana? Yaitu B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Dengan hasil N-nya tadi kan 8 ya teman-teman. Jumlah datanya tadi 8 kan? Kita masukin ke rumus. N-nya 8, kemudian sigma XY-nya adalah 812, kemudian min sigma X-nya tadi 104, kemudian dikali sigma Y-nya adalah 59 ya teman-teman. Kemudian per N-nya tadi 8 dimasukin, kemudian sigma X kuadratnya tadi adalah 1448 dikali maaf teman-teman, di min sigma X dipangkatkan. Maksudnya sigma X kuadrat, yaitu sigma X-nya tadi adalah 104. Jadi dikuadratkan, 104 dikuadratkan. Memperoleh hasil 0,465
teman-teman. Selanjutnya kita mencari A. A-nya adalah Y min BX. Selanjutnya sigma Y per N min B sigma X per N. Kita masukin ke rumusnya teman-teman. Tadi sigma Y-nya adalah 59 ya teman-teman. 59 per N-nya 8 min B-nya tadi udah ketemu ya teman-teman, yaitu 0,46875 dikali dalam bentuk kurung, yaitu sigma X-nya tadi 104 per N. N-nya adalah 8. Jadi kalau dijumlahkan memperoleh hasil 1,128125. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,128125 plus 0,46875X. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.